Salam. Silakan Kevin. Halo, Ya, salam, silakan. gini Kak, Eh, sebagai isi jemaat saya tidak akan mempertanyakan lagi tentang Tuhan saya ya, tapi saya mempertanyaan sini tentang satu ayat Alkitab. Hah? Kurang lebih artinya tuh kayak bilang Tuhan bisa mengampuni semua dosa kita, cuman dosa yang menghujat Roh Kudus itu tidak bisa diampuni ya. Begitu Ya, kan? Ada ayat begitu. Pertanyaan saya, menurut Kakak, apakah orang-orang yang dari gereja setan dan bertobat menjadi Kristen kembali, menurut Kakak apakah itu diampuni lagi? Soalnya kan banyak kesaksian dari mereka di dalam gereja setan, mereka itu menghujat Roh Kudus. Jadi gimana tanggapan Kakak? Apakah mereka masih bisa diselamatkan atau bagaimana? mau dia dari gereja setan, gereja bego ganjang, gereja kuntilanak, gereja apapun itu, kalau dia masih punya kemampuan untuk percaya kepada Yesus dan pada akhirnya dia percaya Yesus, dia belum menghujat Roh Kudus. Karena yang memampukan dia untuk percaya adalah Roh Kudus. Nah, menghujat Roh Kudus itu artinya apa? Kalau kita melihat dalam konteks Yesus mengatakan itu ketika Tuhan Yesus mengusir setan. Ketika dia mengusir setan, maka itu dilihat oleh orang Farisi. Nah, Roh Kudus memberikan pengertian di dalam hati orang Farisi bahwa itulah Yesus Mesias anak Allah. Tetapi kesaksian Roh Kudus yang di dalam mereka agar mereka percaya kepada Yesus itu ditolak dengan mulut mereka. Dengan berkata, dengan Belzebul penghulu setan ia mengusir setan. Jadi menghujat Roh Kudus itu adalah apa? Menolak untuk percaya kepada Yesus sampai mati. Itu yang pertama. Yang kedua adalah murtad. Kalau dia sudah tahu kebenaran penuh, kebenaran yang sempurna, dia udah tahu tentang misalnya saya nih, saya misalnya. Saya sudah tahu banyak tentang Tuhan, saya udah tahu kebenaran itu. Tapi saya tinggalkan Yesus dan saya murtad. Habis. Saya binasa. Amit-amit lah ya. Nah, jadi orang dari luar dan orang dari dalam. Gitu. Jadi orang-orang gereja-gereja setan itu misalnya masuk kepada Kristus, dia menjadi percaya kepada Yesus, apakah dia mengucap Roh Kudus? Berarti dia belum mengucap Roh Kudus. Kenapa? Karena yang membuat dia percaya Yesus adalah Roh Kudus sendiri. Yang menuntun dia untuk datang kepada Kristus adalah Roh Kudus sendiri. Jadi selama orang masih mampu dan datang percaya kepada Yesus, dia belum mengucap Roh Kudus. Karena percaya Yesus itu buahnya Roh Kudus. Tidak ada orang bisa percaya Yesus kalau bukan Roh Kudus yang memberi kesaksian itu. Jadi selama dia masih mau dan mengakui dengan mulutnya mengenai Kristus Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatnya, dia belum menghujat Roh Kudus. Tetapi yang menghujat Roh Kudus adalah yang menyangkali dia, menolak dia. Karena barang siapa menyangkal anak, dia menyangkal Bapa, maka keselamatan tidak ada di dalam dia. Begitu ya. Eh, Oke, Kak. Makasih Kak. Oke deh, pertanyaan yang terakhir sekali nih Kak. Tadi kan sempat dibilang yang soal dosa menghujat Roh Kudus. Nah, ada adik-adik aku yang sempat tanya soal seakan-akan mereka itu membedakan 4 dosa yang menghujat Roh Kudus dan sebagainya dengan dosa-dosa yang lainnya. Karena kan ada apa itu yang dikatakan Tuhan itu tidak akan mengampuni untuk yang menghujat Roh Kudus dan sebagainya. Alhasil mereka itu mengabaikan dosa-dosa yang lainnya begitu. Jadi ada pembedaan yang Tuhan tidak bisa, kayak ada pembedaan gitu nang dosa-dosa tersebut. Kalau tanggapan dari Kak Elia gimana? Ya dosa menghujat Roh Kudus tidak terampuni ya karena memang tidak ada korban untuk pengampunan itu. Kan dosa menghujat Roh Kudus itu menolak Yesus dan murtad. Kalau dia sudah tolak Yesus sampai mati ya dia nggak punya korban. Ya tetap mati lah, nggak akan diampuni. Jadi bedanya dengan dosa-dosa yang lain begitu.
Dosa-dosa yang lain, misalnya saya mencuri, saya berbohong, misalnya begitu. 1 Yohanes 1 ayat 9, kalau saya mengaku dosa itu dan saya menyesal dan saya berjanji saya tidak mau lagi Tuhan. Meskipun nanti ke depan akan jatuh lagi. Tapi kan saya menyesali dosa itu. Nah, kalau kamu nggak percaya Yesus, dari kamu murtad meninggalkan Yesus, kamu mau berdoa kepada siapa? Oke, oke. Ada pengampunan enggak? Tapi selama kamu di dalam Yesus, ada pengampunan bagi kamu. Tapi kalau kamu udah di luar Yesus, sama seperti kalau kamu di dalam gedung, kamu bisa makan minum. Tapi kalau kamu udah di luar gedung, kamu nggak bisa makan. Lalu apa yang kamu harapkan? Gitu toh. Ya? Oke deh, makasih ya Kak. Sangat membantu. Sampai bertemu di diskusi selanjutnya. Oke, Tuhan berkati ya.